Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anakku kelas 6, teman-teman kelas 6A, 6B. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga tentunya nanti kita dalam senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Baik, pada kesempatan pada video ini nanti kita akan belajar mengenai matematika. Nah, untuk pembelajaran matematika kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian bilang berat dan sifat-sifat operasi bilang berat. Nah, sebelum kita belajar mengenai materi tersebut, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, bagaimana cara untuk perkalian, pembagian, dan sifat operasi hitung bilangan berat kita pelajari dalam video setelah ini. Baik, langsung saja teman-teman kelas 6, 6A, 6B, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Nah, untuk sebelum kita belajar mengenai perkalian dan pembagian, kemarin Ustaz sudah menjelaskan bahwasanya jika ada bilangan positif, nanti jika dikali bilangan positif, maka hasilnya adalah positif, betul. Jika bilangan positif dikali negatif, maka hasilnya negatif, betul sekali. Jika ada bilangan negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Jika negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Nah, ini kemarin kita sudah mempelajarinya. Ada 4 ini. Ini nanti jika ini operasinya diganti pembagian, berarti tetap sama ya. Positif dibagi positif, maka hasilnya positif sama. Positif dibagi negatif, maka hasilnya negatif. Seperti itu sama ya. Jadi pokoknya jika tandanya ini sama, maka hasilnya akan positif. Jika tandanya berbeda, maka negatif. Baik, kita langsung saja. Yang pertama akan kita pelajari adalah perkalian bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, pada perkalian bilangan bulat ini, perkaliannya seperti pada bilangan cacah. Misalkan kalau 5 sudah kelas 6, berarti tentunya sudah hafal perkalian bilangan antar di 10 bilangan 10 ke bawah ya. 5 kali 5 kan berapa? 25. Ini kan positif kali positif. Positif kali positif, hasilnya positif, berarti 25. Sama dengan perkalian bilangan cacah. Misalkan laki sekarang yang menggunakan tanda negatif. Ini contohnya ya, contoh. Nah, misalkan negatif 5 dikali 7. Nah, kalau perkalian bilangan bulat seperti ini ada negatifnya, ini tandanya kita abaikan dulu. Nah, gini, bilangan 5 dikali 7 berapa? Ayo, berapa? Ya, 35. Betul sekali. Kemudian kita lihat tandanya. Nah, ini negatif dikali ini tidak ada, berarti kan positif. Negatif kali positif sama saja apa? Negatif. Betul sekali. Berarti 35. Jawabannya negatif 35. Gampang sekali ya. Seperti itu. Nah, misalkan contoh ini contoh 1, contoh 2, contoh 3 sekarang. Nah, misalkan contoh 3-nya yang bilangannya puluhan, misalkan 12 dikali negatif 6. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti bilangan cacah, perkalian bilangan cacah. Boleh kita perkalikan di sini dulu dengan susun, boleh 12 kali 6 dikali dulu. Tandanya kita hilangkan dulu. 2 kali 6 12, betul sekali. Kita tabung 1. 1 kali 6 6 tambah 1 7, berarti 72. Jadi jawabannya 72. Tandanya positif kali negatif, positif kali negatif, hasilnya negatif. Nah, seperti itu, gampang kan? Jadi jawabannya adalah negatif 72. Baik, kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat, kita menggunakan puluhan dengan puluhan. Misalkan negatif 13 dikali negatif 11. Berapa hasilnya?
Nah, dengan perkalian bilangan bulat ini caranya sama dengan perkalian bilangan cacah. Boleh kita susun ya. Berarti 13 dikali 11. Caranya seperti ini. Nah, untuk caranya adalah biasa. Tandanya kita simpan dulu. Berarti kan 13 kali 1 dulu, kemudian 13 kali yang depannya 1. Kita hitung bareng-bareng. 3 kali 1 3, 1 kali 1 1, 3 kali 1, tulis bawahnya maju 1, berarti 3. 1 kali 1 1, ditambah 3 kali 0 3, 1 kali 3 1 tambah 3 tambah 0 3, 1 tambah 3 4, 0 tambah 1 1, berarti jawabannya adalah 143. Ini 143. Nah, kita lihat tandanya di sini negatif kali negatif. Ingat yang tadi, negatif kali negatif adalah positif. Kalau positif tandanya tidak usah ditulis, jadi cukup 143. Nah, ini jawabannya negatif 13 kali negatif 11 adalah 143. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita menuju yang berikutnya, yaitu pembagian pecahan, pembagian bilangan bulat. Nah, sama halnya dengan perkalian tadi, harus diingat adalah ini yang tadi yang Ustadz jelaskan tadi, bahwasanya nanti jika ada bilangan positif dibagi bilangan positif adalah positif hasilnya. Bilangan positif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, maka positif. Negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif. Pokoknya intinya yang berbeda tandanya pasti negatif, yang sama tandanya positif ya. Nah, itu ya. Oke, kita langsung ke contoh. Contoh. Satu, contohnya dari yang mudah dulu. Misalkan yang biasa dulu. 9 dibagi 3. Nah, sama dengan bilangan cacah, bahwasanya pembagian sama. 9 bagi 3 adalah betul 3. Nah, kan positif bagi positif, hasilnya positif, betul sekali. Nomor 2, misalkan sekarang yang bilangan positif dibagi negatif, misalkan ada 8 dibagi negatif 2. Nah, berapa? Sama, bila tanda negatifnya kita simpan dulu. 8 dibagi 2 berapa? 4 ya. Terus sekarang kita lihat tandanya, positif dibagi negatif, positif bagi negatif hasilnya negatif, betul sekali 4. Berarti 8 dibagi negatif 2 adalah negatif 4 ya, betul sekali. Sekarang nomor 3, contohnya yang puluhan. Misalkan sekarang bilangan negatif dibagi negatif, bilangan negatif 16 dibagi bilangan 4 ya, positif 4. Yo, berapa hasilnya? Ini sama, kita pada pembagian bilangan cacah tandanya negatif, kita simpan dulu. 16 dibagi 4 berapa? Ya, 4. Tandanya kita lihat, negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 4 ya, itu ya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh empatnya di sini saja, 4. Nah, contoh yang keempat, misalkan bilangannya ratusan ya, karena nanti biar pakai susun atau porogapit sudah bisa atau ya ada yang sudah lupa. Nah, coba diingat-ingat kembali. Misalkan ada bilangan negatif 126 dibagi
negatif 3. Oh, berapa hasilnya? Titik. Nah, kita pakai susun atau porokapit boleh. 126 dibagi 3. Tanda negatifnya kita simpan dulu. Nah, sekarang kita lihat di sini. 1 dibagi 3 kan nggak bisa, berarti kita lihat dua angka. Nah, 12 bagi 3 adalah, tulis di sini, 4. Pokoknya kita harus sudah hafal dulu perkalian dan pembagian bilangan 10 ke bawah. 9 kali 8, 9 kali 7, 6 kali 7, dan lain sebagainya. Yang pada kelas 5 kemarin kita sudah berlatih untuk menghafal, dan tentunya kita kelas 6 harus sudah hafal ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi 12 bagi 3 adalah 4. Nah, sekarang kalau naik itu kan tadi naik itu dibagi, kalau turun berarti dikali ya. Oh, berarti sekarang turun 4 kali 3 berapa? 12. Tulis di sini, terus dikurangkan. Nah, 12 kurangi 12 adalah 0. 0 bagi 3 naik dibagi. 0 bagi 3 nggak bisa, turunkan 6. Nah, 6 bagi 3 berapa? 2 ya, sekali 2, terus turun 2 kali 3 6, kurangi 6 kurangi 6 0. Nah, kalau jawabannya di sini sudah 0, berarti jawabannya sudah ketemu. Jawabannya 42. Di sini tulis 42. Nah, sekarang kita lihat tandanya, negatif dibagi negatif, negatif dibagi negatif adalah positif. Di sini positif, tidak perlu ditulis, cukup di situ jawabannya gini. Jadi jawabannya adalah negatif 126 dibagi negatif 3 adalah 42. Nah, ini ya jawabannya ya. Nah, semoga sudah paham. Nanti yang belum paham bisa diulangi lagi. Nah, baik, tadi kita setelah mempelajari perkalian dan pembagian bilangan bulat, yang selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini walaupun sudah pernah dijelaskan ya, tapi nanti sembari untuk mengingat-ingat kembali, bagi yang belum paham nanti bisa dipahami pada pembelajaran kali ini. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, akan kita pelajari ini ya. Nah, pada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ini nanti ada 3 sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif atau pertukaran. Pertukaran. Nah, sifat komutatif ini nanti terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sifat komutatif pada penjumlahan dan sifat komutatif pada perkalian. Yang pertama kita ke sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, pada penjumlahan contohnya seperti ini. Misalkan 1 negatif 17 ditambah positif 5. Nah, berapa? Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya mengenai penjumlahan bilangan bulat. Nah, tentu kita di sini sudah paham. Nah, sifat komutatif di sini maksudnya adalah kita tukarkan, berarti yang di depan diganti yang belakang diganti yang depan, maka hasilnya nanti akan sama. 5 jadi 5. Nah, di sini kan ditukarkan, berarti di sini kan tandanya tetap positif, berarti positif ditambah, nah ini negatif 17. Nah, maka hasilnya nanti akan sama. Yuk kita hitung. Nah, pada kesempatan kemarin kita sudah belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita praktekkan di sini. Kemarin kita menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama dengan sistem diberikan dan yang kedua adalah dengan garis bilangan.
biar cepat ini kita menggunakan sistem diberikan saja. Berarti kita berikan 17 dan kita miliki 5, berarti masih berapa? Ayo, negatif 17 ditambah 5 berarti berapa? Negatif 12 ya, masih. Nah, tidak negatif 12. Nah, sama di sini. Nah, ini 5 ditambah negatif 17. Kita miliki 5 tapi kita berikan 17. Kita masih kurang berapa? Iya, masih kurang 12. Maka hasilnya sama. Nah, ini namanya sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, yang kedua, sifat komutatif pada perkalian. Nah, pada perkalian sama pada penjumlahan tadi, hanya ditukar saja. Misalkan contohnya negatif 13 dikali negatif 17. Nah, sama caranya. Berarti kan komutatif, tukarkan, berarti negatif 17 dikali negatif 13 sama, kita tukarkan, maka nanti keduanya akan menghasilkan bilangan yang sama. Kita coba. Jadi yang atas ya, di sini yang atas 13 kali 17. 3 kali 7. Nah, di sini ya, coba 3 kali 7 berapa? 21. Tulis apung 2. 1 kali 7. 7 tambah 2 9. Nah, 3 kali 1. 3, tulis bawahnya masih 1. 3. 1 kali 1. 1 ditambah 1 9 tambah 3 adalah 12. Nah, 1 tambah tabungan 1 2, berarti jawabannya 221. Nah, ini jawabannya adalah 221. Nah, sekarang kita lihat tandanya di sini negatif kali negatif, maka hasilnya positif, tidak perlu kita tulis. Nah, ini jawabannya ini. Nah, nanti kalau kita hitung yang kedua ini, maka tetap hasilnya sama. Nah, jadi jawabannya adalah 221. Di sini 221. Nah, yang dimaksud dengan sifat komutatif atau pertukaran ada seperti itu ya. Yang berikutnya adalah sifat sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, pada sifat asosiatif ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pada penjumlahan. Nah, pada penjumlahan. Misalkan seperti ini contohnya. 1 12 ditambah 8 ditambah 7. Nah, berapa hasilnya? Nah, pengelompokan itu seperti ini maksudnya. Nah, jadi kita kelompokkan dulu yang depan ini. Berarti kan 12 tambah 8 berapa? 20 tambah 7. Nah, berapa? 27. Nah, seperti itu adalah sifat asosiatif pada penjumlahan lagi. Nah, contoh yang kedua, kita misalkan soalnya seperti ini ya. Negatif 15 ditambah negatif 13 ditambah lagi 23. Nah, sifat asosiatifnya bagaimana? Nah, seperti ini berarti contohnya. Berarti kita tukarkan di sini. Negatif 15 ditambah negatif 13, kita tulis dulu semuanya, ditambah 23. Nah, maksudnya sifat asosiatif itu tanda kurungnya ini jadi belakang. Berarti kan ini kan kurung karena pemisah ini ya. Berarti kurungnya ini depan. Berarti kita
jadi di belakang sini. Dari di sini berarti dari di sini, berarti tandanya adalah di sini. Nah, yang dikurung maka dikerjakan terlebih dahulu. Berarti ini kita tulis dulu negatif 15. Sekarang ini negatif 13 ditambah 23, kita berikan 13 dan kita tambah, kita miliki 23, berarti berapa? Negatif 13 tambah 23 berapa? Ayo ya, jawabannya adalah masih 10. Nah, yang kita miliki 10 berarti positif 10. Nah, baru kita bisa jumlahkan. Negatif 15 tambah 10, kita berikan 15 tapi kita miliki 10, berarti kan kita masih kurang 5. Nah, jawabannya adalah seperti itu ya. Nah, biar lebih paham lagi, saya contohkan yang berikutnya. Contoh 3. Misalkan 40 ditambah negatif 30 ditambah 56. Nah, ini kurungnya sekarang yang di belakang. Nah, sifat asosiatifnya berarti ini ditukar di depan. Kita tulis dulu semua angkanya. 40 ditambah negatif 30, nah, ditambah 56. Nah, karena tadi yang di soalnya yang di depan ini adalah yang di belakang, kita tukarkan yang di depan sini ya. Jadi kurungnya jadi di sini. Nah, yang kita kurung berarti kita kerjakan terlebih dahulu. 40 ditambah negatif 30, ini sama aja kan, tandanya berubah kan, berarti kan sama saja. 40 dikurang 30 ya kan. Nah, tambah 56, berapa hasilnya? 40 dikurangi 30 berapa? Gampang, 10 ya. Kemudian kan positif, ditambah 56, baru tambah 56. Kemudian kita tambahkan biasa, 10 tambah 56 66. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk asosiatif pada penjumlahan. Sekarang berikutnya sifat asosiatif pada perkalian. Nah, sifat asosiatif pada perkalian. B pada perkalian. Sama pada penjumlahan tadi, sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Contoh 1. Misalkan contohnya adalah berapa ya? Yang gampang dulu aja. 5 kali 2 kali 3. Nah, ini kan soalnya di sini. Nah, berarti kalau sifat asosiatifnya kita balik, berarti sama aja, kita pindahkan di sini tanda kurungnya, kelompoknya di belakang. Jadi 5 kali 2 kali 3. Nah, tadi kan kurungnya di depan, jadi kita belakang di sini, kita kelompokkan di sini. Nah, jadi kita yang kurung itu dikerjakan dulu, berarti kita tulis dulu ini yang belum dikerjakan. 2 kali 3 6. Nah, terus baru mengalihkan yang bawahnya. 5 kali 6 adalah 30. Karena positif kali positif positif, maka jawabannya adalah 30. Seperti itu ya. Nah, berikutnya contoh yang kedua untuk perkalian. Misalkan contohnya adalah negatif 6 dikali 4 dikali 5. Nah, sifat asosiatifnya berarti kita kelompokkan yang di belakang ya. Berarti kita tulis di sini 6 dikali 4 dikali 5. Nah, ini kan dari depan, berarti kita belakang ya. Nah, di sini berarti kita tulis dulu yang belum dikerjakan, terus yang kurung kita kerjakan. 4 kali 5 berapa? Positif kali positif positif, hasilnya berarti 20. Nah, baru kita kalikan yang berikutnya ini, 6 negatif 6 kali 20. Nah, di sini kan negatif, ini positif, negatif kali positif maka hasilnya negatif. Jadi 6 kali 20, yo berapa? 20 dikali 6
boleh nolnya kita simpen dulu. 2 kali 6 12 tambah 0 120, berarti 120. Tadi jawabannya negatif, jawabannya adalah ini. Nah seperti itu. Nah itu pada sifat asosiatif perkalian. Baik, kita lanjutkan. Untuk sifat berikutnya adalah sifat distributif ya. Sifat distributif. Distributif atau juga disebut dengan sifat penyebaran. Nah, sifat distributif ini nanti terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Perkalian terhadap penjumlahan. Maksudnya seperti apa? Nanti kita contohkan. Terhadap penjumlahan. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya 1. Misalkan yang seperti ini dulu. 7 dikali 5 ditambah 3. Nah, seperti ini. Nah, sifat distributifnya berarti 7 dikali 5 ini ke sini. Terus yang kedua ini ke sini. 7 dikali 5. Terus ini apa? Ditambah 7 dikali 3. Nah, berapa? Kita yang perkalian dulu yang dikerjakan. 7 kali 5 35. Ditambah 7 kali 3 21. 35 tambah 21 berapa? 35 tambah 21. 5 tambah 1 6. 3 tambah 2 5. Jadi jawabannya 56. Nah, seperti itu ya. Itu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Baik, kita ke contoh yang kedua. Misalkan ada sebuah soal yaitu 24 dikali titik tambah 24 kali titik sama dengan 24 dikali 12 tambah 8. Nah, berapa hasilnya? Nanti kita hitung. Mari kita hitung bersama-sama. Nah, terlebih dahulu berarti kita isi titik-titik di sini. Berapa hasilnya? Biar berapa isinya di sini? Nah, tadi pada contoh pertama ini berada di belakang. Nah, sekarang contoh nomor 2 ini di depan. Berarti 5-nya ini tadi kan kita lihat dari sini. Berarti titik-titik ini berarti kita ambil dari ya sini. Jadi sini adalah 12. Di sini isinya adalah 8. Nah, terus kita hitung yang kurung dulu, kurung di depan dulu. 24 kali 12. 24 kali 12 berapa? 4 kali 2 8. 2 kali 2 4. Terus yang depan 4 kali 1 4. Terus bawahnya maju 4. 2 kali 1 2 tambah 8 8 2. Berarti sini 2 2 8 ditambah. Nah, yang ini jadi 24 dikali 8 berapa? 4 kali 8 32. 2 kali 8 16 tambah 3 19. Berarti 122. Kemudian kita tambahkan biasa 228 tambah 192 ditambah. Nah, ayo berapa? 8 tambah 2 10. 1. 9 tambah 2 11 tambah 1 12. 1. 2 tambah 1 3 tambah 1 4. Nah, berarti jawabannya adalah 420. Nah, seperti itu ya. Itu adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Perkalian terhadap pengurangan.
Nah, pada perkalian terhadap pengurangan ini sama dengan perkalian terhadap penjumlahan tadi. Contohnya kita langsung ke contoh saja. Contoh, nah, misalkan contohnya adalah 15 dikali negatif 3 dikurangi negatif 2. Nah, ini contohnya. Distributif berarti kita sebar. Berarti contohnya 15, tadi kan penjumlahan. Berarti kan ini dengan yang ini, terus kemudian 15 dengan yang 2. Kita tulis sampingnya di sini. Berarti 15 dikali negatif 3. Nah, ini apa ini? Kurang. Berarti sini tandanya kurang, biar nggak bingung kita tulis kurung dulu. Kurang 15 dikali 2, 15 dikali 2. Kenapa kok enggak negatif 2? Karena di sini adalah pengurangan di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, baru kemudian kita hitung hasilnya. 15 kali 3. 15 kali 3 berapa? 15. 1 kali 3 3 tambah 1 4. Nah, berarti 45. Tandanya positif kali negatif. Nah, kemudian yang ini 15 kali 2 berapa? 15 kali 2, 5 kali 2 30. 1 kali 2 2 tambah 3 5. Berarti 5 kok 2 sama maaf 15 kali 5 kali 2 10. Gabung 1 kali 2 2 tambah 1 3, berarti 30. Berarti saya jawab di sini 30. Nah, kemudian baru kita hitung negatif 45 negatif dikurang 30, berarti sama aja. Kita berikan kita berikan 45, kita berikan lagi 30. Berapa hasilnya? Berarti kita berikan 75. Nah, seperti itu ya untuk perkalian terhadap pengurangan. Baik, silahkan nanti dipelajari untuk yang sudah Ustadz jelaskan tadi. Semangat dalam belajar. Kalau nanti tidak atau belum paham boleh ditanya. Baik, bagaimana anak-anakku? Sudah teman-teman kelas 6A nanti sudah melihat videonya kan? Nah, bagi nanti yang belum paham silahkan ditanyakan. Nah, agar lebih paham lagi dalam memahami materi, silahkan dikerjakan latihan berikut ini. Jangan lupa untuk latihannya dikerjakan dan dikirim lewat WA. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari Ustadz Hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.